Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 5 pahlawan dan juga subtema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menerapkan sifat kepahlawanan. Yang kedua, menceritakan isi cerita tentang Raja Purnawarman. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan kerajaan. Yang keempat, melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Yang kelima, membuat laporan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita pelajari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 gambar. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Pada gambar pertama, mereka menjenguk temannya yang sedang sakit. Gambar yang kedua, tentang mencintai lingkungan. Yang ketiga, gambar mengenai membantu temannya yang sedang kesusahan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu? Pada gambar di atas merupakan hal yang baik ya anak-anak yang bisa kita contoh. Hal baik apa yang bisa kita contoh pada gambar di atas? Nah, pada gambar pertama, kita peduli terhadap teman kita yang lagi sakit. Nah, yang kedua, peduli terhadap lingkungan dengan kita belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, itu hal baik yang bisa kita contoh ya anak-anak. Nah, hal di atas merupakan sifat kepahlawanan. Apa toh sifat kepahlawanan itu? Yuk kita pelajari. Nah, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan juga agama. Pahlawan juga orang-orang yang sangat gagah berani karena mereka telah mempertahankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan bisa kita ambil dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, sekarang kita akan mempelajari cerita tentang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan membasmi perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak,
keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareteun. Setelah kita semua belajar cerita Purnawarman, bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Nah, benar sekali, sebagai seorang raja, Raja Purnawarman mempunyai sikap yang rela berkorban untuk rakyatnya, selalu mensejahterakan rakyatnya dan berani memimpin perang untuk rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman mempunyai sifat berani dan rela berkorban untuk rakyatnya. Nah, tugas kalian kali ini adalah ceritakan kembali cerita tentang Raja Purnawarman dengan bahasa kalian sendiri ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar peta persebaran tokoh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam berikut ini ya. Setelah kalian mengamati, apa yang kalian ingin ketahui tentang perjuangan mereka? Nah, di sana terdapat ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh, ada Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya, ada Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo Makassar, ada Mahapatih Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Nah, tugas kedua kalian ini adalah identifikasi perjuangan apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah Rani yang sedang memandangi wajahnya di kolam. Tahukah kalian mengapa Rani bisa melihat dirinya di kolam? Nah, iya, air di kolam ini bisa memantulkan cahaya. Nah, kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan di rumah masing-masing ya. Nah, sifat cahaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah cahaya merambat lurus. Untuk membuktikannya, kalian bisa melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Lalu lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton tersebut secara sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang atau sejajar dengan lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu lakukan juga menggeser posisi karton tidak sejajar. Coba perhatikan apa perbedaannya. Nah, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kalian bisa melakukan percobaan menggunakan sinar matahari atau menggunakan senter dengan benda gelas transparan dan juga gelas yang gelap. Letakkan peralatan seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Kalian bisa melakukan percobaan dengan menggunakan 2 cermin datar dan juga senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berada dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul.
Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, kali ini kalian bisa menggunakan pensil dan juga air yang ada di dalam gelas. Nah, kalian coba masukkan pensil ke dalam gelas. Amati pensil dari sisi luar gelas, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah, tugas yang terakhir, catat proses percobaan dan peristiwa apa yang terjadi dalam kegiatan percobaan tersebut dalam laporan yang Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Nah anak-anak, apa yang telah kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Nah ya, benar sekali, kita sudah mempelajari mengenai sifat kepahlawanan. Yang kedua, kita mempelajari cerita tentang Raja Purnawarman. Dan yang ketiga, kita mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu agar terjalin rasa persatuan dan kesatuan dan hidup kita menjadi tentram dan damai. Nah, sekian pembelajaran hari ini, tema 5 pahlawan, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.